Shalom, selamat pagi. God is good all the time. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang setia dan Dia punya rancangan yang indah buat kita. Ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu belajar mengerti rencananya. Bagaimana caranya? Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan lewat persekutuan pribadi, lewat doa, lewat pujian, penyembahan, lewat membaca firman Tuhan, dan juga lewat kejadian sehari-hari, Roh Kudus yang menyertai kita akan menyingkapkan apa rancangannya buat kita. Ayo kita nyanyikan sebuah lagu ya, untuk menyatakan kerinduan kita untuk mengerti segala rencananya. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala
Ada satu kisah di kitab Injil. Kisah ini dicatat oleh Matius, Markus, dan juga Lukas ya. Jadi ada di 3 bagian kitab Injil. Tapi kali ini kita baca yang di Injil Matius ya, Matius 8 ayat 1 sampai dengan 3. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ketika kita datang kepada Tuhan, ya, mungkin kita punya masalah, kita sakit, kita minta disembuhkan. Tentu kita lakukan bagian kita, ya, misalnya kita ke dokter, kita minum obat, kita merubah gaya hidup kita. Nah, ada mungkin beberapa kasus ya, beberapa kondisi yang barangkali dokter sudah angkat tangan, sudah nggak bisa sembuh ya. Banyak cerita seperti itu. Lalu kita datang kepada Tuhan dalam doa, itu sudah luar biasa. Artinya kita percaya bahwa Dia bisa, Dia sanggup ya. Seperti lagu yang kita nyanyikan ya, "Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan." Itu sudah satu tingkatan iman ya, bahwa kita percaya bagi Tuhan itu bisa. Walaupun dokter bilang gak mungkin ya, bagi Tuhan tetap bisa, tetap ada harapan. Contoh lain misalnya kita mengalami situasi mungkin entah itu di pekerjaan atau di bisnis, atau ada usaha lainnya, dalam hitungan logika kita, dari apa yang kita alami kita tahu ya, bahkan mungkin ahli ekonomi sudah memprediksi sedemikian rupa sehingga secara logika nggak mungkin kita bisa menghadapi itu, melewati itu semua. Atau mungkin perusahaan tempat kita bekerja atau perusahaan yang kita miliki itu mau bangkrut ya, dan secara hitungan sudah nggak mungkin. Kita butuh investor misalnya, nggak mungkin ada yang mau. Tapi lalu kita percaya bahwa Tuhan bisa, Tuhan mampu membuat itu. Banyak cerita di Alkitab yang menyatakan hal itu. Tapi seringkali tidak cukup mengatakan bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mau. Kisah satu orang yang sakit kusta ini, dia punya iman bahwa Tuhan itu bisa mentahirkan dia, bisa menyembuhkan dia. Cuma masalahnya dia nggak cukup punya iman bahwa Tuhan mau menyembuhkan dia, Tuhan mau mentahirkan dia. Jadi dia perlu datang sujud menyembah di hadapan Tuhan, dan dia berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Aku percaya Engkau bisa mentahirkan aku percaya Engkau bisa menyembuhkan aku percaya Engkau bisa menolong aku. Cuma itu tergantung Engkau. Kalau Engkau mau ya bisa, kalau Engkau nggak mau ya nggak bisa." Itu hal yang logis ya sebenarnya sih. Tapi sebenarnya itu satu tingkatan iman juga, bahwa kita bisa percaya bahwa Tuhan mau. Orang kusta ini kalau kita bandingkan dengan kisah lainnya, 10 orang kusta yang datang bersama-sama menghadap Yesus. Ini orang kusta ini sendirian. Dia punya, kalau kita bandingkan seperti tingkat atau level iman dia lebih besar ya. Karena pada zaman itu orang yang sakit kusta itu nggak boleh dekat-dekat pada orang banyak. Mereka harus tinggal di luar kota, dalam komunitas sendiri, nggak boleh bercampur dengan orang lain. Itu sebabnya ketika 10 orang kusta datang kepada Yesus, mereka datang bersama-sama dan mereka berdiri dari jauh, mereka berteriak dari jauh, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Nah, ini orang sakit kusta sendirian.
Jadi dia punya iman yang lebih besar ya. Dia lebih berani melangkah. Dia sendirian, dia nggak perlu cari orang lain. Dan ketika ada kesempatan itu, dia datang kepada Yesus ya. Terus dia sujud menyembah dia. Artinya lumayan dekat itu ya. Ini dia cukup berani mengambil resiko. Dan ketika dia menyembah itu, dia cuma bilang, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dan ternyata Tuhan langsung mengeluarkan tangannya menjamah orang itu. Nah, kalau orang kusta itu kalau bersentuhan sama orang sehat, maka kustanya itu bisa menular ya. Walaupun mungkin butuh waktu cukup lama dari masa inkubasinya sampai penyakitnya itu muncul, tapi itu bahaya sekali. Tapi kita baca di sini, Yesus mengeluarkan tangannya lalu menjamah orang itu. Dia sentuh, dia pegang, dan dia bilang, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ini satu pelajaran buat kita ya. Seringkali ya, saya juga mengalami hal itu ya. Butuh waktu untuk merubah mindset bahwa Tuhan mengasihi saya. Saya berkali-kali baca bagaimana doa Tuhan Yesus di Yohanes 17. Itu doa yang dia naikkan sebelum dia disalibkan. Dan Injil Yohanes mencatat itu di pasal 17. Detil sekali dia bicara satu persatu ya dengan Bapanya. Dan salah satu yang dia doakan, dia berdoa supaya Bapa itu melindungi murid-muridnya daripada yang jahat. Dan Yesus juga berdoa bukan hanya buat murid-muridnya saat itu, tapi juga untuk orang-orang yang kemudian percaya karena berita yang murid-murid sampaikan. Artinya itu juga dia berdoa buat kita. Dan di salah satu doanya dia bilang begini, agar dunia tahu bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah murid-murid Yesus. Artinya termasuk kita. Dengan kata lain, Yesus berdoa sebelum dia disalibkan. Dia berdoa salah satunya adalah agar dunia, agar orang lain, agar semua orang tahu, ngerti bahwa Allah Bapa mengasihi kita murid-murid Yesus sama seperti Allah Bapa mengasihi Yesus. Nah, kalau kita hubungkan dengan Yohanes 11, ketika Lazarus mau dibangkitkan, Yesus berdoa dan dia berseru dengan suara yang nyaring. Dia memerintahkan Lazarus untuk keluar dari kubur itu. Tapi sebelum itu, dia berkata begini dalam doanya, Bapa, aku mengucap syukur karena engkau selalu mendengarkan aku. Bayangkan ya. Jadi ini firman Tuhan ya yang dicatat. Dan kita percaya firman Tuhan tidak berubah. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Nya tetap selama-lamanya. Cuma situasi yang kita alami mungkin tidak seperti yang dikatakan firman Tuhan. Dan kita lebih percaya pada keadaan atau situasi yang kita hadapi. Sehingga kita berpikir Tuhan itu jauh sekali. Kita gak cukup suci untuk berdoa kepada Dia. Kita perlu puasa mungkin berhari-hari menyangkal diri, baru Dia mengasihi kita. Kita gak baca firman-Nya bahwa Dia mengasihi kita, bahwa Allah Bapa mengasihi kita sama seperti Allah Bapa mengasihi Yesus. Roma 8 ayat 32 bahkan berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Sekian tahun yang lalu, kakak rohani saya menyampaikan ayat ini, dan buat saya sulit sekali untuk mengerti ayat itu. Karena waktu itu saya mengalami banyak kesulitan waktu masa-masa kuliah. Tapi rupanya butuh waktu untuk mindset saya, pikiran saya itu diubah. Dan saya mengerti bahwa Dia mengasihi saya. Dia mengasihi juga Bapak Ibu yang pagi hari ini, yang saat ini mendengar siaran ini. Tuhan mengasihi dan Tuhan mau menjawab doa kita masing-masing. Tapi memang seringkali itu butuh waktu karena
ada blokade di pikiran kita ya. Ada perasaan tidak layak, perasaan eh, dia terlalu jauh buat kita ya. Kita perlu belajar firman Tuhan. Kita perlu mengizinkan cara berpikir kita ini diubah ya. Seringkali kita saya pribadi suka berdoa seperti ini ya. Tuhan, buka pikiranku agar aku mengerti firman-Mu. Ada satu kisah ketika Yesus sudah dibangkitkan, lalu dia menampakkan diri kepada dua orang muridnya yang sedang berjalan ke Emmaus. Tapi dua orang itu tidak mengenal Yesus. Ya, kenapa? Karena Yesus yang mereka lihat sebelumnya adalah Yesus yang sudah disalibkan, yang wajahnya hancur, yang sudah berdarah-darah, yang sudah hampir mati ketika disalibkan. Bahkan ketika memikul salibnya itu sudah dalam keadaan sekarat, sehingga perlu dipilih orang lain yang namanya Simon dari Kirene untuk memikul salib dia, supaya dia nggak mati di jalan. Jadi Yesus itu udah babak belur ya. Di perjanjian lama dikatakan sudah tidak berbentuk manusia lagi. Yang kita lihat gambaran di lukisan atau foto bagaimana ia disalibkan itu masih terlalu sederhana, terlalu baik ya. Tidak seperti itu. Kalau kita baca firman Tuhan sudah nggak berbentuk ya, dan itu mungkin tidak pantas untuk kita lihat gitu ya. Sangat mengerikan ya, bloody, sangat berdarah-darah ya. Kalau pernah lihat film The Passion ya, lebih dari itu. Ada hamba Tuhan yang pernah lihat dan bilang begini, yang dicatat Alkitab lebih daripada yang kita lihat ada di film The Passion of Christ. Nah, jadi itu yang ada dalam pikiran dua orang murid ini, bahwa Yesus yang mereka tahu sudah babak belur dan sudah mati, sudah dikuburkan. Cuma kemudian ada kabar kuburnya kosong. Nah, mereka nggak tahu bahwa yang muncul ini Yesus sedang bercakap-cakap dengan mereka. Karena pikiran mereka terhalang dengan satu image bahwa Yesus itu sudah mati dan wajahnya babak belur. Yang mereka lihat tidak seperti itu. Coba bayangkan misalnya Bapak Ibu ketemu dengan seseorang yang Bapak Ibu tahu sudah meninggal sekian tahun yang lalu. Nah, walaupun orang ini mirip nampaknya, tapi pasti pikiran itu mengatakan, oh ini bukan dia, dia sudah meninggal ya. Jadi pasti ini bukan dia. Kira-kira seperti itu. Dan kemudian dua orang ini yang mau ke Emmaus, mereka ajak Yesus untuk mampir ya, ketika mereka sudah sampai di tujuannya itu. Dan ketika mereka sudah Yesus mampir dan mereka mau makan, Yesus mengucap berkat. Dan waktu Yesus mengucap berkat, Alkitab berkata tiba-tiba mata mereka terbuka. Dan mereka sadar bahwa ini Yesus. Lalu tiba-tiba Yesus hilang. Kemudian mereka langsung diskusi. Oh, pantesan tadi di jalan hati kita berkobar-kobar waktu dia menerangkan kitab suci. Nah, kalau kita baca di ayat-ayat tersebut, ada satu kalimat ya, ketika Yesus menceritakan banyak hal kepada dua orang murid ini yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus, mereka nggak ngerti. Lalu Alkitab berkata, lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ada blokade di pikiran ya. Blokade itu bisa terjadi karena keangkuhan kita tanpa kita sadari. Bisa itu karena masa lalu kita, bahkan bisa karena pendidikan kita. Kita merasa kita cukup pandai, cukup pintar, semua bisa diartikan dengan logika kita. Sehingga kalau ada sesuatu yang terjadi di luar logika kita nggak bisa terima itu. Kita menolak itu. Nah, itu juga satu blokade ya, sehingga kita sulit menerima apa yang Tuhan janjikan buat kita. Dan salah satu blokade atau penghalang dalam doa itu adalah perasaan tidak layak. Kalau kita baca di 1 Yohanes pasal 3 ya, ini surat Yohanes. Yohanes ini dikenal sebagai murid yang dikasihi Tuhan, dan dia tulis itu, dan cuma dia yang nulis itu dan hanya ada di Injil Yohanes. Dia menyebut bahwa dia adalah murid yang dikasihi oleh Yesus. Yang lain apakah tidak dikasihi? Pasti dikasihi juga.
Sama seperti juga Yesus mengasihi kita juga. Tapi yang menyadari itu dan mendeklarasikannya, mengatakannya bahwa dia dikasihi oleh Tuhan adalah Yohanes. Sehingga rasul ini sering disebut sebagai rasul kasih, rasul yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan dia banyak menuliskan tentang kasih Tuhan. Dia mencatat di surat Yohanes ini, 1 Yohanes pasal 3 ayat 21 dan 22. Dia bilang begini, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, perhatikan ayat 21 ini. Jikalau hati kita tidak menuduh kita, condemnation. Kalau nggak ada condemnation, tuduhan, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Di Roma 8 ayat 1, Rasul Paulus mengatakan demikian. Ya, dia bilang bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu terjemahan dari Alkitab LAI ya, terjemahan baru. Tapi coba lihat terjemahan King James ya. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Sekarang ini gak ada lagi penuduhan, gak ada condemnation bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kata penghukuman itu dalam bahasa Inggris disebut condemnation. Tapi coba lihat kalimat berikutnya. Siapa ini yang tidak tertuduh? Siapa yang tidak mengalami condemnation? Mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Lalu dijelaskan siapa itu? Who walk not after the flesh but after the spirit. Artinya yaitu mereka yang tidak mengikuti tuntunan daging, tapi yang bergerak mengikuti tuntunan roh. Roh ini dalam bahasa aslinya bisa Roh Kudus atau roh kita, karena dalam bahasa asli tidak mengenal huruf besar atau huruf kecil. Walaupun penerjemahnya ini menafsirkan sebagai Roh Kudus, tapi bagi orang yang sudah lahir baru, ada Roh Kudus dalam rohnya itu menjadi satu, sehingga apa yang Roh Kudus katakan, ya roh kita juga sepakat. Roh kita itu penurut. Jadi dengan kata lain, penuduhan ini tidak dialami bagi mereka yang di dalam Kristus Yesus yang mengikuti tuntunan Roh Kudus atau tuntunan rohnya. Tidak mengikuti tuntunan daging. Daging itu flesh. Apa itu? Semua yang ada yang berbicara lewat daging kita, logika kita, pikiran kita, emosi kita, ya. Atau mungkin tekad kita. Kalau kita belajar ya di toko-toko buku, banyak sekali buku self development, itu bagus sekali ya, mengajar kita bagaimana kita bisa bisa hidup dan berhasil ya. Tapi itu cuma sampai level jiwa, karena itu diajarkan mengenai pikiran yang diperbarui, kemudian ada bagaimana mengontrol emosi kita, dan juga bagaimana punya tekad yang kuat ya. Tapi ada batasnya. Nah, kalau kita belajar mengikuti tuntunan Tuhan lewat Roh Kudusnya, maka menurut ayat ini kita tidak memiliki condemnation ya. Ada damai di hati di sini ketika kita mengikuti apa kata Roh Kudus. Ada terjemahan lain lagi dari bahasa Inggris ya. So now the case is closed ya. There remains no accusing voice of condemnation against those who are joined in life union with Jesus, the Anointed One. Jadi kalimatnya ini enak sekali ya. Case-nya sudah selesai, sudah ditutup, nggak bisa dibuka-buka lagi ya. Sudah final. Ya, jadi tidak ada lagi suara penuduhan yang menuduh, yang menganiaya, yang selalu mau menuduh kita. Bagi kita yang hidup dalam kesatuan dengan Yesus yang diurapi. Jadi kalau kita belajar mengizinkan ya pikiran kita diperbarui, sehingga jiwa kita ini ada satu istilah tuh mengalami sanctification ya. Jiwa kita tuh disegarkan,
pikiran kita diperbarui, emosi kita diajar nurut firman Tuhan, juga tekad kita juga diajar menundukkan diri pada tuntunan Tuhan. Maka kita bisa mengalami apa yang Roma 8 ayat 1 ini katakan, there is now no condemnation, nggak ada tuduhan. Jadi waktu kita datang dalam doa, kita bisa dengan penuh keberanian. Kenapa? Karena nggak ada tuduhan di hati kita. Dan itu yang paling penting, itu membuat doa kita rasanya dengan mudah bisa kita naikkan ya. Kita pun nggak perlu berpura-pura di hadapan Tuhan, karena Dia tahu semuanya kan. Kita bisa datang apa adanya dan menyadari bahwa there is no condemnation dalam hidup kita. Haleluya. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau selalu mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau selalu mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau selalu mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, bahwa kami lebih jauh lagi memahami firman-Mu, mempercayai firman-Mu ketika Engkau berkata kami adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, dan there is now no condemnation in Christ Jesus ya. Enggak ada lagi penghukuman di dalam Kristus Yesus bagi kami yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada penuduhan. The case is closed. Karena itu enggak ada suara lagi yang menuduh kami tidak layak, karena Engkau yang melayakkan kami. Darah Yesus yang melayakkan, membenarkan kami. Dan karena itu kami boleh datang dalam doa dengan penuh keberanian. Kami tahu bahwa apa yang kami minta kami peroleh, karena kami mengikuti tuntunan-Mu. Kami tidak hidup menurut tuntunan dari daging, tapi kami mengikuti tuntunan dari Roh. Kami belajar banyak hal di dunia ini. Kami belajar hal praktis. Kami juga mengikuti hal-hal yang praktis yang kami tahu itu perlu, tapi kami tidak dikuasai sepenuhnya oleh apa yang dari daging, sehingga kami percaya apa yang Kau katakan bagi kami itu boleh jadi. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.